ultimately he is just a human, and there's no way he's Khabib Nurmagomedov. Selamat datang di segmen Profile, di mana dalam segmen ini kita akan membahas profil fighter tertentu atau gaya bertarungnya. Dalam 10 tahun terakhir ini, Rusia yang diwakili oleh Dagestan dan Chechnya bisa dikatakan datang dan menginvasi panggung UFC dengan dominasi ground game mereka. Apa yang mereka sajikan di oktagon sangat sulit untuk di-counter oleh lawan mereka. Saking dominannya, tak sedikit yang mengatakan bahwa Rusia telah melampaui Amerika Serikat dan Brazil sebagai negara penghasil atlet MMA terbaik di era ini. Dari banyaknya nama yang datang dari Rusia, kita mengenal 3 nama yang digadang-gadang sebagai penguasa ground game di UFC dan sering dibanding-bandingkan, yaitu Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, dan Khamzat Chimaev. Saking terkenalnya mereka dalam penguasaan ground game, fans awam menganggap bahwa permainan mereka sama. Padahal terdapat perbedaan besar di antara mereka yang akan kita bahas di video ini. Di konten ini kita akan membahas bagaimana perbedaan ground game mereka serta siapa yang memiliki ground game terhebat di antara ketiganya. Namun sebagai pengingat, saya akan melakukan disclaimer bahwa saya sama seperti kebanyakan penonton di sini, yaitu fans awam dan bukan seorang ahli. Jadi yang akan saya sampaikan di sini murni dari kacamata penonton awam dan berdasarkan performa mereka di oktagon sejauh ini. Jadi langsung saja kita mulai. You beat all of your opponents at what they do best. You knocked out Volk, you submitted Charles Oliveira, you submitted Dustin Poirier, you now submitted another jiu-jitsu practitioner. Is this an intentional part of the game plan? Just one word, it's called best fighter in the world. That's it. Kita awali dari sang raja pound for pound UFC saat ini, yaitu Islam Makhachev. Meskipun skill utamanya adalah grappling, tapi Makhachev bisa dibilang sebagai petarung yang paling lengkap di antara ketiganya dalam hal keseimbangan skill. Artinya, jika di antara mereka bertiga diadu murni keterampilan strikingnya, maka Makhachev akan muncul sebagai pemenang. Namun, mungkin dari sisi kekuatan grappling, Makhachev bisa dibilang yang paling rendah kekuatan pressure-nya, karena memang Makhachev bukanlah aggressive wrestler seperti Khabib dan Khamzat. Menurut saya, yang menjadi senjata terbaik Makhachev adalah level change-nya. Level change adalah kemampuan merubah kuda-kuda dari yang awalnya striking menuju grappling. Nah, perubahan kuda-kuda Makhachev memang sangat mulus karena ia menguasai keduanya. Lawan pasti akan dibuat bingung. Mereka tahu Makhachev akan menembakkan takedown, tapi mereka tidak tahu kapan Makhachev akan menembakkannya. Karena saat stand up, kuda-kuda striking Makhachev layaknya seorang striker dengan ancaman tendangan yang nyata karena memang Makhachev menguasai taekwondo. Ditambah saat ini ia juga mempelajari Muay Thai bersama Chanko Zainukov atau John Pork. Jika lawan fokus menahan takedown, maka Makhachev akan masuk dengan strikingnya seperti saat melawan Dustin Poirier. Tapi jika lawan waspada dengan striking Makhachev sambil melakukan high guard, maka Makhachev akan dengan cepat menembakkan takedown seperti yang terjadi pada JDM. Selain itu, sebagai murid terbaik Abdulmanap Nurmagomedov, Makhachev juga memiliki banyak variasi takedown dari mulai sambo, freestyle wrestling, hingga judo, yang artinya Makhachev bisa menjatuhkan lawan dengan single leg, double leg, bantingan, ataupun sapuan kaki. Dan ketika sudah menjatuhkan lawan, Makhachev lebih suka untuk mencari finish secepatnya dengan mencari submission melalui armbar, rear neck choke, atau dart choke. Alasannya sederhana, Makhachev sadar bahwa ia tidak memiliki kardio yang berlebih seperti Khabib. Jadi dia lebih menggunakan efisiensi penggunaan teknik dibandingkan kekuatan fisik, meskipun secara umum kardio Makhachev bisa dimasukkan ke grade A. Secara teknik, bisa dibilang Islam Makhachev adalah bagaikan Gojo Satoru di UFC. Jadi memang untuk melawan sang raja pound for pound UFC ini akan sangat sulit bagi siapapun
karena dia nyaris sempurna dalam kelengkapan skill. Satu-satunya hal yang mungkin bisa dibilang kelemahan Makhachev adalah bahwa kekuatan rahangnya yang meskipun sudah sangat bagus, tapi tampak tidak sebagus skill lainnya. Karena itu banyak yang percaya Ilia Topuria adalah calon lawan terburuk bagi Makhachev. Karena satu-satunya kekalahan Makhachev adalah melalui KO dan Topuria punya ancaman itu. Tapi kalau diminta nebak, ya tetap saya kira Makhachev akan menang di kelas 170. I don't think there's been anybody, in my opinion, better than Khabib. I still don't. Islam Makhachev, in my opinion, can do more than any lightweight I've ever seen. He's good on the ground. He's good on throws. He's good at kicking. He's good on boxing. He's good on defense. He's got great mental IQ. The guy's got it all, as far as the attributes of a great fighter that has all the tools. Khabib didn't. He did not have great kicking. Okay? He did not. For sure. Khabib didn't have great defense. Okay? Khabib was the best at taking you down. He was a master at taking you down and controlling you on the ground. But Islam has overall more tools than I've seen anybody ever. Selanjutnya adalah sang serigala asal Chechnya, yaitu Khamzat Chimaev. Di antara mereka bertiga, bisa dibilang Khamzat adalah yang paling agresif. Khamzat dikenal langsung menembakkan takedown pertamanya di detik 10 yang langsung membuat lawannya panik. Mayoritas lawannya pasti akan langsung gak karuan karena sangat sulit untuk langsung memulai laga dengan ground game, yang karena itu Khamzat sering menang submission atau TKO di ronde pertama. Namun ada satu hal yang menjadi perhatian besar yang sebenarnya sudah sering saya katakan sejak tahun lalu, yaitu Khamzat hanya menggunakan satu teknik saja untuk takedownnya, yaitu double leg takedown atau menjatuhkan lawan dengan merangkul dua kaki. Setelah itu, Khamzat akan langsung mencari kontrol punggung untuk mencari posisi rear neck choke. Khamzat tidak diperlihatkan fasih dalam variasi kuncian atau kontrol lain, karena itu sangat jarang Khamzat mengontrol lawan dari posisi atas atau mount, kecuali crucifix. Tak seperti Makhachev yang menguasai banyak variasi, Khamzat hanya benar-benar mengandalkan satu teknik itu saja. Karena itu, ketika Khamzat dihadapkan dengan grappler yang elit, ia akan kesusahan dan akan beralih ke striking, seperti saat melawat Gilbert Burns dan Kamaru Usman. Di samping itu, setelah terkena COVID-19, Khamzat juga punya kelemahan yang fatal, yaitu kardionya tidak cukup untuk mengimbangi kebrutalannya. Hal itu sempat dibedah oleh Khabib Nurmagomedov 1 tahun lalu, bahwa game plan terbaik untuk Khamzat adalah memulai laga dengan striking, lalu setelahnya baru grappling. Karena jika Khamzat memulai dengan grappling dan jika gagal baru striking, maka ia akan kehilangan banyak kekuatan pukulannya sehingga tidak akan tampil maksimal. Dan itu benar-benar terjadi saat melawan Strickland, di mana Khamzat benar-benar kalah telak ketika adu striking. Game plan Khamzat mungkin akan bekerja ketika lawannya tidak memiliki pertahanan ground yang bagus. Tapi jika dihadapkan dengan pelawan yang defensive wrestlingnya bagus seperti Sean Strickland, Khamzat akan sangat kesusahan, kecuali ia memiliki kardio yang badak. Karena itu, Firas Zahabi, sang pelatih George St. Pierre, memohon pada Khamzat untuk datang kepadanya dan berlatih bersama dirinya serta GSP untuk menaikkan kardio Khamzat. Karena masalah utama Khamzat adalah murni kardionya saja. Никому не легко, даже если ты гоняешь 3 килограмма, а Хамзат гоняет почти, в этот раз он 21 килограмм. Terakhir adalah Khabib Nurmagomedov. Bisa dibilang dalam murni ground game, sudah tak bisa dibantah lagi bahwa Khabib adalah yang terbaik. Tidak hanya dari mereka bertiga, tapi mungkin di seluruh UFC. Khabib tidak selengkap Makhachev dan juga tidak seagresif Khamzat. Tapi Khabib punya segalanya dalam ground game. Khabib menguasai variasi takedown layaknya Makhachev, namun yang membedakannya adalah gerakan Khabib lebih mudah ditebak karena stand up Khabib tidak sehebat Makhachev. Tapi uniknya, hampir semuanya sepakat bahwa Khabib lebih sulit untuk ditahan. Meskipun gerakan Khabib lebih mudah ditebak,
Ya gimana gak mudah ditebak, orang Khabib aja ngasih tahu game plan pada lawannya. Tapi kekuatan pressure dan fisik Khabib jauh di atas normal. Yang artinya, jika Khabib gagal men-takedown 1 atau 2 kali, Khabib akan terus menembakkan takedown berkali-kali sampai ia berhasil. Dalam kasus ini, Khabib mirip seperti Merab. Dan ketika lawan berhasil dibawa ke bawah, maka inilah bagian yang paling mengerikan, yaitu Khabib menguras semua tenaga lawannya dengan penempatan berat badan dan juga penyiksaan ground and pound. Terkadang saya bingung dengan fans overclaim yang mengatakan bahwa Khabib adalah petarung baik di mana ia menghindari memukuli wajah lawannya. Ya, di pertandingan terakhirnya melawan Justin Gaethje memang betul sih, tapi saat ia lebih muda, Khabib sudah dikenal sebagai pengguna ground and pound terbrutal dalam sejarah UFC. Khabib menguras mental, tenaga, hingga wajah lawannya dengan sangat dominan. Hal itu dikatakan oleh Islam Makhachev bahwa style Khabib adalah yang paling menakutkan bagi siapapun lawannya. Karena saat ia menjatuhkan lawan akan dibuat lelah karena Khabib sangat menguasai distribusi berat badan. Makhachev mengaku tidak memiliki itu, karenanya ia lebih memilih untuk cepat memfinish lawan. Khabib have like worse style for everybody. If he take him down, he take all your energy, all your power he will take, because he's very heavy in the top. And I don't have the same skills because I always, when I'm top, I looking for the choke, do something, but this guy have crazy control, he hold you, right now he have crazy power because he big. Hal senada juga dikatakan oleh Umar Nurmuhamadov, bahwa jika Makhachev lebih teknis dan licin karena secepat mungkin ingin menyelesaikan lawannya di bawah, tetapi Khabib berbeda. Khabib akan langsung mengontrol lawannya, menguras kardio mereka, dan menyiksanya sampai selesai. Ya, kurang lebih itulah gambaran ground game Khabib. Berbeda dengan Khamzat yang dia yang men-takedown tapi dia sendiri yang lelah, Khabib benar-benar mampu membuat lawan tak percaya diri, baik secara fisik maupun mental. Alasannya jelas, karena Khabib memiliki ketahanan fisik dan kardio yang luar biasa. Wajahnya aja nggak pernah berdarah loh, emang agak lain nih orang. Karena itu, game plan terbaik untuk melawan Khabib menurut Javier Mendez adalah tidak usah melawannya. Ya mungkin agak bias karena dia adalah pelatihnya, tapi memang akan sangat sulit mengalahkan prime Khabib Nurmuhamadov. Between Khabib and Islam in the grappling and his game, I think Islam try to choke you, Islam try to change position, and Islam doing like chase, he play with you. Yeah. But Khabib's game, Khabib smash you, he try to do with you everything. Like he grapple with you like this. He grab you and he don't wanna give you any place. He make you tired and kill. Plan for Khabib is don't fight him. Don't fight him. He got too damn good at the bit. He was good everywhere. His mind, he had the granite chin. You ever see like Barboza? When he fought Barboza hit him with the shin kick right on top of his head. Nothing. Justin Gaethje clipped him really good with shots. Nothing. Went right through it. The thing about Khabib is you can't stop him from taking you down. I've never seen anybody that can deal with his ground. No one. I've never seen it. And anybody that's in the camp with us tell you the same thing. Nobody can deal with his ground. He's phenomenal. At the beginning, yes. His stand-up was horrific. It was horrific. His pride, forget about it. No, because if you can outstrike him, he'll just take you down. He's the ultimate warrior. Demikian perbandingan skill ground game mereka bertiga. Apakah teman-teman setuju dengan ulasan video ini? Atau teman-teman memiliki pandangan lain? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.